Jadi ruh ini yang harus kita didik agar mampu mencapai kesadaran. Jadi jangan jadi manusia hanya dengan mengandalkan kesadaran akal dan logika nalar. Nalar itu tugasnya hanya membantu kita untuk faham, tapi bukan untuk diikuti. Jadi nalar, pemahaman-pemahaman itu hanya membantu kita untuk faham semata, tidak lebih dari itu. Maka selanjutnya bagaimana? Selanjutnya naik kepada yang namanya kesadaran kolbu atau kesadaran hati itu. Maka apa kemudian untuk mencapai kesadaran hati itu harus bersedia meninggalkan seluruhnya. Jadi terputus dengan hubungan duniawi. Udah kerja Ustaz, tetap. Yang dimaksud putus itu hatinya tidak ada cinta kepada urusan dunia. Jadi umpamanya pegang uang pun, uang itu tidak membuat dirinya menjadi silau. Umpamanya tidak pegang uang pun tidak membuat dirinya menjadi gelisah. Artinya apa? Dia stabil. Kolbunya sudah stabil, kolbunya sudah aman. Mau punya uang, tidak punya uang, tetap tidak ada bedanya. Nah, hati yang seperti ini, hati yang telah mencapai kesadaran. Kenapa? Karena kita tidak disuruh untuk mengingat selain Allah. Gak ada di dalam Quran itu fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kamu kepadaku atau sebutlah aku di dalam dirimu. Adzkurkum kata Allah Ta'ala, maka aku akan sebut kamu dalam diriku. Kalau pakai bahasa manusia ya. Jadi maka akan aku sebut kamu dalam diriku. Berarti kalau nama kita disebut oleh Allah dalam zat Allah itu sendiri, maka nantinya sifat-sifat Allah itu akan mercik kepada kita. Walaupun sedikit, sifat Rahmannya akan muncul pada dalam diri kita. Dan itu akan terrealisasi menjadi tingkah laku dan perbuatan. Akhirnya apa? Jadi manusia lemah lembut kepada orang lain. Jadi manusia hari ini, apalagi manusia di era media sosial ini, di era 5.0, di mana kita semuanya dikendalikan oleh yang namanya informasi. Mindset kita, pola berpikir kita digiring oleh informasi yang masuk pada kita. Saya jenengan semua mau jadi manusia model bagaimana tergantung pengetahuan yang ada pada kita. Kalau pengetahuan kita materialis, maka dalam mengambil keputusan kita pertimbangannya adalah untung dan rugi. Bahkan sampai di level pendidikan sekalipun sama, ada untung dan rugi pertimbangannya ketika kita materialis. Akhirnya apa? Transaksional. Kalau saya ngajar sekian jam, bayaran saya berapa ribu, berapa ratus ribu atau berapa juta. Transaksional. Yang asalnya itu adalah untuk pendidikan dan transformasi keilmuan berubah ketika pola pikir kita materialis. Tetapi ketika pola berpikir kita itu adalah ketuhanan, sebagaimana kita adalah bangsa Indonesia yang memiliki dasar ketuhanan, sila pertama kita ketuhanan. Maka Indonesia itu yang banyak bukan pelaku agama tapi pemeluk agama. Kalau pemeluk agama kita yang paling banyak. Kalau pelaku agama sedikit. Yang sholatnya benar-benar Allah hadir di hadapannya enggak banyak. Kalau yang sholat banyak, tapi kalau yang Allah hadir itu susah. Apalagi ditanya bagaimana metode menghadirkan kolbu ketika kita sholat. Matikan akal, matikan nafsunya, baru kolbu yang akan bicara. Kalau kolbu mau bicara, maka lemahkan nafsunya. Kita ini manusia nafsu masih. Semua yang mengendalikan kita itu nafsu. Kalau kita yang mengendalikan kita itu adalah hati. Contoh, di mana ada majelis kita pengen hadir untuk ngaji. Terus kemudian, wah tahu saya sudah itu temanya, materinya saya sudah tahu misalkan. Oh berarti itu nafsu kita merasa kita lebih tahu atau kita sudah tahu dengan tema yang kita miliki. Contoh siapapun sebagai bukti bahwa setiap manusia harus mau mendengarkan ilmu yang dijelaskan oleh orang lain kepada kita, walaupun temanya kita sudah tahu, walaupun ilmunya kita sudah tahu. Contohnya siapa?
kiai sealim apapun, ketika khutbah Jumat dia harus menjadi pendengar setia. Sampai Bilal tuh bilang kan, ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Disuruh diam. Saya ini guru besar, tidak ada guru besar kalau Jumat harus diam pikirannya, dengarkan itu. Ini kan tiap Jumat kan selalu ittaqullah, ittaqullah dan seterusnya. Enggak ada itu. Kita ini diperintah oleh Allah Ta'ala untuk terus belajar dan belajar, tidak pernah ada kata selesai untuk belajar. Jadi tidak ada kata selesai untuk belajar kita itu. Maka kita berharap kita semua bisa menambah terus wawasan dan pengetahuan kita setiap harinya. Baik, mungkin ada yang ditanyakan, silahkan. Kalau ada yang perlu didiskusikan, monggo, atau sekedar bercerita. Baik, jadi intinya seperti itu, bahwa temanya kan memang menakar kemuliaan, jadi mengukur kemuliaan. Berarti sekarang kita begini, kita kembali kepada mindset, mulia menurut kita itu apa, kan gitu. Terakhir ya, sebagai kesimpulan, mulia menurut kita itu apa? Apakah dihormati orang lain, dihargai oleh orang lain, dan sebagainya? Apakah itu yang kita sebut sebagai mulia? Atau di saat kita menjadi manusia yang punya harta, apakah itu kita sebut kemuliaan? Pada saat punya jabatan, intinya orang respect kepada kita itu karena apa yang ada pada kita. Kalau orang respect pada kita, orang hormat pada kita karena jabatan yang kita miliki atau karena status. Misalkan saya sebagai orang yang menyampaikan materi terus merasa mulia, merasa dimuliakan di hadapan jenengan semua, ya habis itu. Gak ada nilai apa-apa di sisi Allah Ta'ala. Karena tadi sumbernya hanya satu, ngaku itu. Ngaku ilmunya kita. Karena semuanya mengaku kan, semuanya adalah milik aku gitu. Makanya bahasa mengaku gitu. Jadi mengaku, jadi semuanya diakukan oleh kita. Jadi Allahnya jadi hilang. Karena mengaku maka kemudian Allahnya jadi hilang. Jadi yang bisa ngomong ini saya begitu. Nah, maka karena saya, akhirnya apa? Benih-benih kesombongan, kecongkaan itu akan muncul pada diri kita nantinya. Maka kita kalau terus menjadi manusia demikian, jadi kita akan digiring oleh mindset kita sendiri. Ya semua manusia. Makanya orang kuliah, orang belajar, orang nyantri tujuannya satu, bagaimana membentuk pola berpikir yang ruhani, pola berpikir yang spiritualis. Orang Indonesia itu dari dulu terkenal sebagai manusia religius karena pelaku agama kita ini, bukan pemeluk agama. Sebagai bukti apa? Sejarah para leluhur kita, candi dan sebagainya menunjukkan bahwa kita adalah makhluk religius. Kalau pada akhirnya hari ini kita tidak menjadi religius, itu karena apa? Karena kita terlalu bersandarkan kepada kebenaran akal. Dalam filsafat itu disebut dengan positivistik. Jadi positivistik itu adalah kebenaran berdasarkan sesuatu yang tampak, berdasarkan data dan fakta itu. Kalau tidak demikian maka kita tidak akan menerima. Dan kita sering mencaci maki barat, padahal cara berpikir barat kita pakai. Kita bilang tidak setuju dengan budaya barat, tapi cara berpikir mereka kita gunakan. Termasuk, dan ini semua yang kita alami hari ini itu semuanya sudah terstruktur dengan rapi. Contoh misalkan, kenapa masyarakat kita sebagian, saya tidak katakan semua, kalau pekerjaan itu mesti milih jadi PNS, jadi abdi negara. Karena dulu di setting itu by Belanda. Jadi mereka yang sekolah di sekolah Belanda, kemudian tidak lama kemudian diangkat menjadi pegawai Belanda. Di saat yang lain miskin, ada kita punya tetangga diangkat jadi pegawai Belanda. Terus itu bilang, jadi pegawai itu enak. Kenapa Belanda itu nyekolahkan kita? Kita lihat sejarahnya. Tujuannya adalah dengan politik etis itu. Akhirnya apa yang terjadi? Itu mindset terbawa sampai hari ini. Berarti jadi pegawai itu enak. Apa alasannya Belanda? Kalau Belanda memperkerjakan orang Belanda sendiri, bayarannya 4 kali lipat.
orang Indonesia katakanlah kalau orang Belanda itu 4 juta, orang Indonesia detik itu dibayar 1 juta, mereka sudah seneng. Akhirnya apa? Bagi orang Belanda itu penghematan. Ternyata sampai kita merdeka, mindset itu kebawa sampai hari ini. Sampai hari ini. Makanya negara-negara maju itu entrepreneurnya adalah 28%. Kita nggak nyampe 20% kalau nggak salah. Saya tidak lihat data lagi, tapi kita tidak nyampe di situ. 28% mestinya. Termasuk dulu kalau saya sekolah, saya belajar ketika di pesantren itu, guru saya kalau ngasih nilai itu ahsan gitu. Jadi bukan angka. Ketika saya disuruh insya oleh beliaunya, tulisannya tuh ahsan gitu. Terus barakallahu fik gitu. Selalu begitu. Jadi tidak pernah pakai angka. Makanya tidak terlalu akrab dengan angka. Akhirnya kenapa? Karena kita mulai dari kecil dididik secara angka, maka kalau kita tidak punya angka yang di kertas merah itu, kita kemudian kena juga itu. Dan mindset begini ini sistematis mereka bikin. Karena Freemasonry itu 1776 itu sudah punya desain untuk 300 tahun yang akan datang. Dunia mau dibagaimanakan oleh 13 klan itu. Itu mau dibagaimanakan dunia itu sudah ada desainnya. Jadi tidak ada di muka bumi ini tidak by design. Jadi sederhananya, jadi mereka yang walan tardo angkal yahud walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Jadi mereka tidak akan pernah rela. Bangsa itu, ini bahasa Quran. Kalau bahasa Quran itu sudah mubrom. Mereka nggak akan pernah rela sebelum kamu ngikuti agama mereka. Enggak Ustaz, saya tetap Islam. Saya bukan Yahudi agama saya, tapi cara berpikir Anda sudah cara berpikir Yahudi, cuma mengakunya sebagai seorang Muslim. Kalau kita masih Islam, yang pertama adalah asyhadu alla ilaha illallah. Jadi menakar kemuliaan berarti dengan bersyahadat kepada Allah Ta'ala. Berarti Allah yang betul-betul kita saksikan dan kita menyaksikan. Artinya apa? Dalam segala hal yang kita ingat itu adalah Allah. Mau melakukan apa saja, memulai sesuatu itu senantiasa diiringi dengan ingat Allah, bukan hanya menyebut namanya secara lisan, tetapi hati mengakui saya bisa sholat ini karenamu ya Allah, saya bisa belajar ini karenamu ya Allah, bahkan saya bisa ngunyah makanan ini juga karenamu. Itu namanya menyebut Dia. Kalau kita membaca, ya membaca doa makan, doa ke kamar mandi itu membaca. Membaca dengan merasa itu berbeda, membaca dengan melakukan itu berbeda. Jadi instruksi Al-Quran kepada kita, zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin, itu dikerjakan. Contoh sederhana, ketika kita ada di sebuah gedung, kita mau mencari toilet, kita baca toilet ada panahnya, kita baca toilet itu 1000 kali, tapi kita tidak bergerak ngikuti panah, maka kita tidak akan sampai ke toilet itu. Artinya apa? Itu kalau hanya dibaca. Tapi Anda baca 1 kali saja, setelah itu mengikuti tunjuk panah itu, kita akan sampai kepada tempat yang kita tuju. Maka Quran yang disebut dengan hudan sebagai petunjuk itu dikerjakan, bukan hanya sekedar dibaca. Ya tentunya karena Quran sejati itu adalah Rasulullah, gak mungkin saya sama jenengan mampu mengamalkan Quran secara totalitas. Berarti kita pilih di mana yang kita mampu mengamalkan Al-Quran itu. Jadi kita ambil yang paling mudah dulu, kita lakukan dalam kebiasaan sehari-hari begitu.